Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Yapuji Paujan. Nomor induk mahasiswa 3402210049 dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, kelas reguler B. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Komputer Bisnis. Seperti biasa, masuk dulu ke aplikasi Mayobnya ya. Pertama, membuat nama-nama akun. Untuk membuatnya, klik menu akun, lalu pilih akun list. Di sini akan muncul nama-nama akun yang ingin kita buat. Sebelumnya, kalau pertama membuat akun, di sini akan muncul dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah mengubahnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Untuk nama akun yang pertama yaitu ada Aktiva. Dalam Aktiva terdapat harta lancar dan harta tetap. Kedua, kewajiban atau hutang ya. Ketiga, equity atau modal. Yang keempat, income atau pendapatan. Yang kelima, expense atau biaya. Yang keenam, other income. Yang ketujuh, other expense. Nah, untuk membuat nama akun ini atau untuk mengubahnya, klik ya akunnya terlebih dahulu, lalu pilih tanda panah yang ada di sisi kiri. Nah, di sini tinggal mengubah nama akun sesuai kalian. Di sini saya menggunakan nama Aktiva, lalu oke, dan akan muncul nama Aktiva di sini. Di sini saya juga sudah mengubah nama akunnya, nama linked yang ada centangnya ini. Ada kas, lalu Bank BRI, Bank Mandiri, utang karyawan, lalu uang muka pembelian. Ada juga tunjangan karyawan, utang usaha, uang muka penjualan, lalu laba ditahan, laba tahap berjalan, dan saldo awal. Pendapatan jasa angkut dan juga pendapatan denda. Setelah itu membuat pajak. Pilih menu list ya, lalu pilih yang tax code. Pilih yang good and service tax. Untuk tax code-nya ganti dengan PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai ya. Untuk link code account for tax collected, masukkan di sini PPN keluar. Lalu untuk link code account for tax paid, masukkan PPN masukkan. Lalu klik OK. Setelah itu untuk membuat departemen, pilih menu list ya, lalu pilih job. Nah, di sini untuk memasukkannya klik new ya, lalu tinggal masukkan misal job numbernya JB ya untuk job name, jual beli. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Satu lagi misal job numbernya SRV. Untuk nama jobnya misal service. Lanjut ke membuat kantor cabang. Untuk membuat kantor cabang, pilih menu list ya,
lalu pilih kategori. Nah, di sini akan muncul tabel kosong ya. Untuk mengisinya, klik new seperti biasa. Nah, untuk kategori ID misalnya BKS, untuk kategori name, lokasi, deskripsi boleh diisi atau boleh tidak, lalu oke. Satu lagi misal untuk kategori ID JKT, kategori name Jakarta. Setelah membuat kantor cabang, lanjut ke linked account ya, bukan linked account. Untuk menghubungkannya, membuatnya, pilih menu setup, lalu ke linked account, lalu pilih yang pertama terlebih dahulu, account and banking account. Nah, di sini untuk equity account for historical balancing, pilih saldo awal, use account. Untuk bank account for electronic payment, pilih bank BRI ya. Untuk bank account for under deposit fund, pilih Bank Mandiri. Setelah itu pilih linked account yang kedua, yaitu sales account. Dalam sales account ada aset for tracking receivable. Di sini masukkan utang karyawan. Untuk bank account for customer receive, pilih Bank Mandiri. Untuk di bawahnya ini centang terlebih dahulu ya. Nah, untuk income account for freight, masukkan pendapatan jasa angkut. Untuk liability account for customer deposit, masukkan uang muka penjualan. Untuk expense of cost of sale account for discount, masukkan potongan penjualan. Untuk income account for late charge, masukkan pendapatan denda. Nah, misalnya bila tidak ada di sini pendapatan denda, bisa kalian klik new. Nah, lalu kalian tinggal buat nama akunnya. Pendapatan denda. Oke, lanjut ke linked account yang ketiga, yaitu purchase account. Dalam purchase account ada liability account for tracking payable, ganti dengan hutang usaha ya. Untuk bank account for paying bills, ganti dengan Bank Mandiri. Nah, untuk yang pertama ini tidak perlu dicentang ya. Untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima centang terlebih dahulu. Lalu untuk expense cost of sale account for freight, ganti dengan ongkos angkut. Yang kedua, yang asset account for supplier deposit, ganti dengan uang muka pembelian. Untuk expense for or contract account for discount, ganti dengan potongan pembelian ya. Untuk expense account for late change, ganti dengan biaya denda. Lanjut membuat customer, supplier, and employee. Untuk membuatnya ya, klik menulis, lalu pilih yang card, atau bisa juga pilih menu card file, lalu pilih card list. Nah, untuk membuat customer di sini klik menu customer dulu, lalu pilih new ya. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk namanya misal PT Asia ya. Untuk car ID-nya C01. Location misal alamat Jalan Tasik, city atau kota Tasik, country Indonesia. Di sini juga bisa tambahkan nomor telepon. Setelah itu klik OK, lalu akan muncul di sini. Salah satu lagi
namanya PT Dipo untuk card ID-nya maaf C02, untuk alamatnya Jalan Serpong misal ya. Untuk kotanya kota Jakarta, negara-negara Indonesia, lalu klik OK. Seperti itu. Untuk lanjut membuat supplier. Untuk membuat supplier seperti tadi ya, klik new, lalu akan muncul seperti ini. Untuk namanya misal PT Honda, untuk card ID-nya misal S02, alamat misal Jalan Surabaya ya, lalu klik OK. Bisa ingin membuat satu lagi seperti tadi lagi, klik new, lalu tambahkan nama, card ID, alamat, kota, country atau negara, dan masukkan nomor telepon, lalu klik OK, dan akan muncul di sini ya. Lanjut membuat employee atau karyawannya, nama karyawan, klik new, lalu akan muncul last name misal Permana. Nah, untuk nama first name, nama pertama atau nama awal Budi ya, jadi Budi Permana untuk employee. Card ID misal E01 ya, untuk alamat misal Jalan Popo, untuk kota Bandung, untuk negara Indonesia, lalu klik OK. Satu lagi misal nama karyawannya Rapli ya, untuk nama awalnya, untuk nama akhirnya Wibowo. Card ID-nya E02 ya, untuk alamat, phone number boleh diisi. Oke. Setelah membuat customer, supplier, employee, di sini akan muncul ya namanya, card ID dan tipe. Membuat customer, supplier, and employer itu selesai ya. Setelah itu lanjut membuat daftar barang dan jasa ya. Untuk membuat daftar barang dan jasa, klik menu inventory, lalu klik item list. Nah, misal di sini untuk nama barang ya. Untuk membuat barang ya, nama barang atau nama produk ya, klik new ya. Lalu akan muncul di sini item number, misal isi dengan M01 ya untuk nama itemnya. Nama produknya misal Avanza. Lalu untuk cost of sales account, masukkan di sini produk Avanza. Lalu untuk income account for tracking sale, penjualan Avanza ya. Untuk asset account, item inventory, di sini Avanza. Untuk buying detailnya, price misal 49.500.000, untuk standar costnya 45 juta. Oke. Nah, untuk selling detailnya misal best selling price-nya 50 juta per unit ya. Untuk tax code soal ganti dengan PPN, pajak utama nilai, lalu oke. Nah, di sini kalian kalau misalnya ada 3 nama barang, tinggal masukkan seperti yang sudah tadi saya buat ya. Di sini saya ada 3 produk. Yang pertama Avanza, yang ketiga dan Bedo ya. Untuk membuat jasa, klik new ya.
lalu akan muncul seperti ini. Untuk item number misal JSA ya, jasa, namanya jasa service Avanza. Yang dicentang ini cukup yang di tengahnya saja. Untuk income, account for tracking sale ganti dengan service Avanza. Oke. Nah, di sini saya membuat 3 jasa ya. Untuk cara-caranya sama seperti yang tadi, cuma beda item number sama namanya. Membuat barang dan jasa kira-kira seperti itu. Raca awal ya, untuk membuat raca awal. Pilih menu setup ya, lalu pilih balance. Pilih account opening balance. Nah, di sini akan muncul nama-nama akun. Lalu kita tinggal memasukkan opening balance-nya atau harga ya. Nah, misal di sini kas saya memasukkan 50 juta ya untuk kas kecil. 120 juta lanjut Bank BRI misal 11 juta, Bank Mandiri 30 juta, misal utang lagi 10 juta, utang karyawan 20 juta, produk Avanza 120 juta, R3 100 juta, Innova 200 juta, untuk Ayla misalnya 60 juta, uang kepembelian 20 juta ya, lalu akumulasi penyusutan kantor 100 sejuta misal. Untuk liability atau kewajiban misal hutang usaha 150 juta, tunjangan karyawan 130 sampai ke pajak pertambahan nilai masukan 195. Lalu equity atau modal 500 juta ya, laba ditahan, kredit 500 juta. Kalau sudah di sininya 0 ya, berarti itu sudah balance ya. Untuk membuktikannya, klik OK terlebih dahulu, lalu pilih Ctrl I, lalu pilih trial balance ya. Nah, di sini akan muncul debit kreditnya ya. Nah, untuk jumlahnya sudah sama, berarti itu sudah balance ya. Di sini ada 1.387 juta untuk debitnya, untuk kreditnya juga ada 1.387 juta. Berarti itu sudah balance. Lanjut menginput saldo awal utang dan piutang. Caranya seperti tadi, klik menu setup ya. Pilih menu balance, pilih balance, lalu klik customer balance. Nah, di sini akan muncul nama customer ya, yang sudah awal tadi kita buat. Nah, untuk PT Asia ya, klik PT Asia misal memonya masukkan saldo awal piutang ya. Untuk total including tax-nya 15 juta, untuk tax out-nya not reportable, untuk job-nya JB atau jual. Untuk kategorinya Bekasi, lalu setelah itu klik OK. Nah, di sini saya tidak bisa klik OK karena sebelumnya saya sudah membuat ini. Oke. Nah, misalnya satu lagi ya, PT Dipo seperti tadi ya, tinggal masukkan info di teksnya, nominalnya, lalu kategori job dan lainnya.
Lanjut membuat menginput saldo awal persediaan. Caranya klik menu setup, lalu klik balance, pilih supplier balance. Di sini akan muncul supplier ya, atau yang menyuplai terhadap kita, terhadap PT yang kita buat. Di sini ada PT Honda dan PT Mitsubishi. Klik ya PT Honda. Di sini suppliernya PT Honda ya, misal untuk PT Sukses Selalu ya, itu PT yang kita buat. Di sini ada misalnya saya membeli 2 produk Avanza ya, dengan harga 45 juta ya. Berarti totalnya 90 juta untuk jobnya jual beli, untuk teksnya PPN. Lanjut saya bisa membeli menerima ya persediaan 4 mobil R3 untuk harga satunya 30 juta, jadi untuk 4 120 juta. Jobnya DB, teksnya PPN ya. Lanjut bisa persediaannya ada 3 Brio, untuk satu harga Brionya 60 juta, jadi kalau 3 190. Untuk subtotalnya 405 juta, fragnya 500.000 ya di sini. Untuk teksnya 40 juta 500, total 440 juta 500. Untuk ininya not reportable ya, klik OK. Jakarta. Oke. Kira-kira seperti itu. Untuk yang terakhir menampilkan laporan keuangan ya. Caranya Ctrl I ya. Di sini akan muncul banyak nama-nama ya, yang bisa kita lihat hasil laporannya. Pertama di sini trial balance ya, quick display. Lalu akan muncul laporan keuangannya. Lalu untuk general feature display lagi akan muncul ya. Untuk standar balance sheet display akan muncul lagi. Kalau muncul itu tandanya sudah terdaftar ya, atau balance ya. Bisa dikatakan tidak ada kesalahan dalam pembuatan akun-akun. Di sini bisa dilihat satu persatu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.